Oke, tema hari ini pelayanan mempunyai tujuan visi misi dari Tuhan. Oke, Efesus 4 ayat 12 saya bacakan. Efesus 4 ini tentang Rasul Paulus di surat Efesus 4 ayat 12, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi yang membangun tubuh Kristus. Artinya teman-teman, Rasul Paulus menjelaskan apa tujuan kita melayani. Nah, apa tujuan kita melayani teman-teman? Kita belajar di sini. Tujuan pelayanan adalah membangun jemaat dan memuliakan Kristus. Artinya tujuan kita melayani selama ini memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan bukan manusia. Sering saya sudah hebat, pelayanan ke sono, ke puncak, kemana. Tapi ingat, untuk memuliakan Kristus bukan manusia. Ingat, mau doa sono, doa sini, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan tidak mencari banyak orang berdoa. Tuhan tidak mencari banyak pelayanan. Tapi Tuhan mencari yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Percuma pelayanan tapi hatinya belum tentu pelayanan. Percuma kalian berdoa tapi hatinya belum tentu berdoa. Kenapa teman-teman? Mau tahu ya? Dia menyenangkan dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Kalau mau kita punya tujuan yang baik, itu memuliakan nama Tuhan. Kita pelayanan buat Tuhan. Kita ibadah, kita berdoa buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Oke, yang pertama kita belajar, kita memuliakan Tuhan bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar, apa yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhan kamu menerima bagian yang tentu bagian sebagai upah. Tujuan kita pelayanan adalah untuk Tuhan, bukan mencari pujian manusia. Seringkali kita pelayanan, saya pelayanan, saya doa, saya begini. Ingat, bukan buat manusia, pujian manusia. Kalian percuma berdoa, kalian percuma memuji Tuhan, kalian percuma menyembah Tuhan, kalian percuma ibadah tapi dilihat oleh manusia. Tapi kalau kita dilihat manusia untuk memuliakan nama Tuhan, misal ada yang tanya, kita kenapa ibadah, kita kenapa berdoa? Jawaban cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Itu ibadah. Amin. Jadi teman-teman, kita belajar tujuan pelayanan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya teman-teman, membangun tubuh Kristus. Kita membangun tubuh Kristus dimulai dari pelayanan. Oke. Kita buka Matius yang ketiga, Matius 20 ayat 28. Matius 20 28. Sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, teman-teman, Tuhan itu luar biasa. Dia bukan dilayani, tapi menebus dosa kita. Amin. Orang yang sudah menebus dosa kita itu Yesus. Artinya teman-teman, kita belajar tujuan pelayanan adalah meneladani Yesus, yaitu pelayanan dengan kerendahan hati, bukan kerendahan hati dan pengorbanan. Kita pelayanan belajar dari kerendahan hati dan pengorbanan Tuhan. Kita pelayanan bukan, saya pelayanan, saya udah begini. Ingat, itu bukan memegang Tuhan, menyembuhkan diri. Artinya teman-teman, poin yang ketiga kita belajar adalah meneladani Kristus yang melayani dengan kasih. Kita meneladani Yesus yang melayani dengan kasih Tuhan, kita belajar. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, karena itu saudara-saudara kasih, berdirilah teguh, janganlah goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab tahu bahwa kamu persekutuan dengan Tuhan dirimu tidak sia-sia. Teman-teman, poin keempat ini luar biasa. Jeripaya kita tidak sia-sia teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan penuh kasih. Artinya teman-teman, tujuan pelayanan memberi jaminan itu jeripaya kita tidak sia-sia di dalam Tuhan.
kalau kita main dengan sungguh-sungguh. Artinya yang keempat ada mempunyai nilai kekal sebab jerih payah kita tidak sia-sia. Ingat teman-teman, pelayanan itu bukan sekedar main-main. Apalagi main HP, pelayanan itu nggak boleh. Tapi pelayanan yang sejati dimulai dari sifat gaya hidup kita. Bagaimana mempunyai tujuan, visi misi Allah, menyenangkan hati Tuhan, membahagiakan Tuhan, mencintai Tuhan, sama saja kita